Hai sahabat Simas Jiwa, kembali lagi di sesi yang kedua. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Masih dengan saya Gabriela dari Simas Jiwa Institute. Tadi kita sudah selesai dari sesi yang pertama, di mana di sesi yang pertama kita bahas terkait dengan kenapa kita harus belajar literasi keuangan, dan masih dengan sesi yang sebelumnya. Di sesi kali ini juga saya masih ngobrol-ngobrol dengan rekan saya Lian. Halo Kita sudah Ella, sesi yang kedua ya. Halo Lian. halo, ya betul sekali Ella. Kita bertemu lagi ya pada sesi kedua, tentunya masih membahas tentang literasi keuangan gitu ya. Nah, Betul. untuk sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya, uh, buat yang tadi ketinggalan di sesi pertama tidak usah khawatir, karena memang kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa mulai dari 13.30 sampai dengan 17.30 ya Ella ya. Betul, Betul ya? betul. Dan Jadi juga, masih ada sekitar 2 jam ya, akan betul. bersama-sama dengan sahabat Simas Jiwa, menemani sore harinya sahabat Simas Jiwa. Betul sekali. Dan juga di sini juga Ella, kita juga menyediakan topik-topik yang memang sangat bermanfaat terkait dengan literasi keuangan gitu ya. Kalau tadi kita sudah menjabarkan apa pengertian dari literasi, terus keuangan apa gitu, lalu kita gabungkan literasi keuangan itu apa gitu ya. Nah, di sini juga kita ingin membahas tentang produk-produk jasa keuangan gitu ya, yang dimana Betul, ada betul. kaitannya juga dengan literasi keuangan tentunya ya. Betul. Nah, kalau tadi nih gitu ya, menyambung dari sesi pertama. Tadi kan Ella sudah menginformasikan gitu ya bahwa memang seperti janji kita bahwa memang nanti kita mau memberikan rumus gitu ya kepada sahabat Simas Jiwa tentang pengaturan perencanaan keuangan. Nah, tentunya rumus ini juga tidak sulit. Sahabat Simas Jiwa semuanya tidak usah bingung gitu ya. Nanti ngitung-ngitung nih gitu ya, tidak usah. Iya. Karena memang rumus ini sangat simpel sekali, Ella. Nah, tapi sebelum sebelum kita masuk ke dalam rumus itu, di sini juga saya pengen menghimbau gitu ya kepada masyarakat kayak gitu, bahwa memang literasi keuangan di Indonesia sendiri itu seperti apa gitu ya. Mungkin sahabat Simas Jiwa di luar sana masih bingung nih gitu ya. Lalu literasi keuangan yang ada di Indonesia sendiri itu seperti apa? Nah, untuk literasi keuangan yang ada di Indonesia sendiri ini memang saya mendapatkan data survei gitu ya, yang sudah saya dapatkan, yaitu dari OJK pada tahun 2016, yang dimana untuk indeks literasi keuangan ini memiliki persentase sebesar 29,7%. Itu pada tahun di 2016 gitu. Nah, lalu pada tahun 2019 gitu ya, mencapai persentase sebesar 38,3. Berarti kalau misalkan kita lihat perkembangan indeks literasi keuangan di Indonesia sendiri mulai dari 2016 sampai dengan 2019 itu memang mengalami yang namanya kenaikan, Ya. peningkatan gitu ya. Mengalami kenaikan atau peningkatan. Tetapi kalau misalkan kita lihat memang peningkatan ini memang tidak terlalu signifikan. Itu sekitar mungkin 8%-an ya. 8%-an kurang lebihnya gitu. Nah, kalau kita lihat gitu, dalam 3 tahun itu mengalami peningkatan sebesar 8,33% gitu. Ya, walaupun gitu ya, persentasenya memang masih sedikit, tetapi sudah jauh lebih baik. Nah, setidaknya kita juga berharap di tahun 2021 ini indeks literasi keuangan di Indonesia sendiri semakin meningkat gitu ya. Kita berharapnya mengalami peningkatan juga gitu. Walaupun memang pada saat tahun 2019 itu masyarakat di Indonesia itu juga mengalami yang namanya peningkatan. Karena memang jumlah penduduk yang ada di Indonesia sendiri ini setiap tahun itu mengalami yang namanya peningkatan gitu ya. Karena memang Betul. jumlah penduduk di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk di tahun 2020 sendiri, jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini mencapai 270 juta jiwa gitu. Kalau kita lihat indeks literasi keuangan pada tahun 2019 gitu ya, yang mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 8,33%. Kalau kita lihat dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia sendiri, aduh, masih sangat kecil ya. Iya, betul sekali. Masih sangat kecil sekali gitu loh. Tapi setidaknya sudah mengalami peningkatan gitu. Nah, kita Iya. juga berharap gitu ya,
dengan adanya kita memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat di luar sana tentunya supaya bisa jauh lebih baik lagi gitu ya, bisa semakin banyak juga orang-orang yang mendapatkan pengetahuan tentang literasi keuangan ini gitu. Nah, Betul. tapi tidak itu saja, Ella. Saya juga mendapatkan survei gitu ya. Di sini saya mendapatkan survei dari HSBC, di mana pada tahun 2019 itu kurang lebih ada sekitar 1.050 respon dari masyarakat Indonesia yang di mana terdiri dari pekerja aktif dan juga pensiunan, gitu. Nah, tetapi dari 1.050 respon hanya 68% saja orang-orang yang merespon ingin pensiun dengan tenang, gitu. Wow, dari 1.050 kalau kita lihat jumlah penduduk ada 270 juta jiwa gitu ya, tapi yang merespon hanya 1.050 itu aja, kita melihatnya sudah sangat sedikit gitu ya. Iya. Tetapi semakin mengerucut lagi dari 1.050 respon gitu ya lah, yang beranggapan mereka pengen pengen pensiun dengan tenang itu hanya 68% saja. Hanya 68% gitu. Yang berkeinginan gitu ya. Tetapi yang memang sudah menyiapkan gitu ya. Berarti cuma 68% itu hanya sebagian besarnya hanya cuman pengen aja. Tidak mempersiapkan, tapi yang mempersiapkan gitu ya, yang memang mempersiapkan menyisihkan tabungannya untuk mempersiapkan masa pensiun itu hanya 30% saja. Lalu 38%-nya kemana? Yaitu hanya berkeinginan saja. Gitu. Jadi, aduh, sangat kecil sekali gitu ya. Sangat kecil sekali persentasinya. Ketika respon masyarakat Indonesia yang memang mereka berkeinginan untuk masa pensiun mereka itu dengan tenang, dengan bahagia, menikmatin hari tua gitu ya. Tetapi hanya 30% saja yang menyiapkan itu semua. Yang menyisihkan income-nya untuk masa pensiun gitu. Yang lainnya kemana? Yang lainnya hanya berkeinginan saja. Ini itu tandanya berarti di Indonesia itu masih minim sekali ya pemikiran-pemikiran tentang literasi keuangan. Padahal kalau kita secara analogik gitu ya berpikiran, oh iya masa pensiun itu kan berarti masa di mana kita sudah tidak produktivitas. Seperti itu. Berarti itu tandanya kita akan kehilangan income setiap bulannya. Gitu. Nah, ketika kita kehilangan income, ketika kita tidak mempersiapkan dana pensiun itu, kita mau menikmati hari tua kita dengan apa? Bergantung sama anak kita, bergantung dengan cucu kita, kan nggak mungkin lah ya. Kita mau merepotkan anak cucu kita. Kalau bisa tuh kita masa pensiun itu kita bisa menikmatin masa pensiun, masa tua kita tuh dengan bahagia, dengan tenang gitu ya. Bukan malah merepotkan gitu. Nah, itu artinya tuh masyarakat di luar sana itu masih banyak yang belum terbuka pemikirannya Ella terhadap dana pensiun gitu ya. Nah, di mana dana pensiun ini juga termasuk dalam contoh dari literasi keuangan. Gitu, mempersiapkan dana pensiun. Gitu. Nah, di sini kalau kita tadi berbicara tentang konsumtif gitu ya. Tadi kan kita di sesi pertama sudah sounding tentang konsumtif. Nah, bahwa memang konsumtif itu juga memang sebenarnya bolehlah kita seperti yang tadi kita sudah jelaskan sebenarnya tidak kita larang, tetapi tentunya harus dibarengi dengan literasi keuangan. Supaya apa? Supaya kita konsumtif tetapi bijak gitu ya dalam mengatur konsumtifnya kita. Kalau tadi Ella bilang kan konsumtif itu kan berarti kata dasar dari konsumsi yang dimana kita melakukan baik jasa atau barang gitu ya yang secara berlebihan. Memang kalau misalkan kita berbicara tentang berlebihan gitu ya, ya memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik efeknya. Betul. Tidak baik mau apapun gitu ya. Kita juga kalau misalkan
katakanlah hal simple. Kita kalau misalkan makan, kita kekenyangan, kebanyakan makan, gitu ya. Kita udah kenyang, tapi kita paksa lagi makan lagi, gitu ya. Nah, efeknya tidak akan baik. Kita bisa jadi sakit perut, kita bisa jadi apa namanya males, kita bisa jadi ngantuk, gitu ya. Itu kan efeknya tidak baik. Itu contoh hal kecil. Kalau misalkan contohnya juga nih, kita sayang sama orang, kita sayang sama pasangan, katakanlah gitu ya, sama pacar. Ya sebenarnya walaupun sayang sama pasangan itu wajar-wajar aja. Tapi ketika kita sayangnya yang berlebihan, cintanya yang berlebihan gitu ya, ketika kita apa namanya ditinggalin gitu ya. Makanya banyak orang yang mungkin depresi gitu ya, sehingga bunuh diri gitu ya. Nah, Waduh, iya. betul kan? Tapi kan kenyataannya seperti itu karena memang dia saking besarnya rasa sayangnya dia sama pasangan, mungkin sama pacarnya, ketika ditinggalin, ya udah kayak nggak punya harapan hidup lagi saya. Akhirnya bunuh diri gitu ya. Melakukan sesuatu yang nekat gitu ya. Nah, itu kan adalah sesuatu yang dampak dari berlebihan tadi gitu. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, makanya dari itu konsumtif itu memang sebenarnya sesuatu hal yang memang apa namanya kurang baik. Tetapi kalau misalkan memang kita bijak dan dibarengi dengan literasi keuangan, kita tahu nih konsumtif mana yang bermanfaat sama yang tidak bermanfaat. Kalau kita tahu, ya itu malah efeknya malah jadi bagus ya. Seperti itu. Lalu juga di sini juga nih, Ella, kalau untuk konsumtif sendiri ini kita tidak menunjuk pada satu generasi saja ya, karena memang pada dasarnya konsumtif ini sendiri adalah semua orang konsumtif, tetapi mungkin cara menempatkan cara pemikirannya berbeda. Kalau tadi misalkan generasi millennials tadi konsumtifnya untuk hal-hal yang seperti fashion gitu ya, terus juga mungkin gadget atau sesuatu hal-hal yang memang kurang bermanfaat gitu. Tapi kalau pada saat generasi X konsumtif gitu ya, nah mereka kan cara pemikirnya berbeda tentu ya. Gitu. Ketika yang sudah generasi X yang sudah memiliki keluarga, mereka konsumtifnya pasti untuk sesuatu hal yang berbau-bau dengan rumah tangga pastinya ya. Kalau mereka yang konsumtif dalam hal seperti kayak fashion atau misalkan atau apa gadget gitu, nah itu mereka pasti akan mikir dua kali gitu ya. Pasti, tapi mereka itu konsumtifnya hanya untuk biasanya berbau-bau dengan keperluan rumah tangga gitu. Karena memang kebanyakan juga kalau kita lihat itu mereka pasti kalau misalkan ada barang-barang diskon gitu ya, barang-barang diskon yang memang berbau-bau dengan rumah tangga, pasti itu cepet gitu ya ibu-ibu gitu ya. Oh, mumpung ada diskon gitu, kapan lagi gitu ya. Mumpung diskon Betul. nih gitu. Apalagi kan sekarang untuk kebutuhan rumah tangga itu sendiri memang sudah lebih mudah ya. Karena memang sekarang banyak sekali marketplace yang memang kita di rumah aja sudah bisa belanja kebutuhan rumah tangga. Iya, setuju. Di rumah lah, kita nggak perlu lagi datang ke supermarket, nggak perlu lagi datang ke pasar tradisional gitu ya. Cukup di rumah aja ya segala keperluan kita terpenuhi. Nah, apalagi marketplace seperti itu kan banyak sekali yang mengadakan mengadakan promo-promo, diskon-diskon gitu ya. Wah, itu cepat sekali, masukin keranjang, check out gitu ya. Iya. Padahal nggak tahu nih dipakai apa enggak gitu ya, terpakai apa enggak. Yang penting beli dulu mumpung diskon. Gitu Ella. Betul, apalagi kata diskon ini memang punya apa ya, efek magic gitu ya. Kadang Betul. kalau misalnya kita lihat misalnya sepatu deh, mungkin sepatu dengan harga 1 juta misalnya, kita mungkin masih agak mikir, masih ada proses berpikir. Sepatu 1 juta, aduh, kayaknya masih mahal deh, masih ada proses berpikirnya. Tapi ketika kita lihat sepatu dengan harga 2 juta diskon 50% menjadi 1 juta, wah itu nggak usah pakai mikir.
langsung kita cari size kita. Bila perlu Hmm. agak kegedean sedikit nggak apa-apa, nanti bisa dipakein alas gitu. Yang penting Diakalin dapat ya. diakalin, bisa diakalin. Yang penting diskon. Itu padahal Betul. nominalnya sama-sama 1 juta. Kalau yang sebelumnya kita masih berpikir, masih ada proses berpikirnya. Tapi Hmm, begitu hmm. dia ada tulisan diskon, waduh, kayaknya itu bisa jadi kita mikirnya, wah, jangan sampai saya lagi mikir diambil orang dan barangnya habis. Betul, betul. Gitu. Saya Jadi setuju sekali luar kalau biasa sekali ya efek diskon ini ya. betul. Saya sangat setuju sekali, Ella. Diskon itu bisa menghipnotis orang ya, kata-kata diskon itu ya. Apalagi aduh, kita diskon seperti yang Ella bilang tadi gitu ya. Kalau misalkan ada harga sepatu 2 juta, diskon 50% jadi 1 juta tanpa pikir panjang. Wah, diskon nih gitu ya. Apa namanya? Dari harga 2 juta jadi 1 juta doang gitu ya. Wah, berbondong-bondong gitu. Waduh, sangat luar biasa sekali memang efek diskon itu Ella. Kalau misalkan kita lihat gitu ya. Karena memang itulah yang terjadi. Itulah kenyataan. Diskon ini bisa merubah uh, yang tadinya ibaratnya kadang-kadang juga karena diskonnya gitu ya Ella, kita nggak punya apa-apa, ada kredit card ini pakai dulu lah Iya, mumpung diskon gitu, nggak punya uang cash pakai kredit card, itu banyak sekali, masih banyak sekali. Nah padahal kalau misalkan kita berpikir sepatu, aduh kita beli sepatu harga 1 juta, uh, apa nggak terlalu sayang gitu ya. Maksudnya dalam artian sepatu itu kan fungsinya untuk apa? Untuk alas kaki. Kita injek-injek juga. Toh harga 1 juta dengan harga yang ibaratnya 200.000 juga sama kegunaannya kan? Masih sama. Cuman mungkin ada beberapa orang yang berpikir, ya kan saya yang cari uang, saya pengen lah beli pakai barang yang bagus. Iya sebenarnya tidak ada masalah juga gitu ya, asal memang kita tidak yang terlalu, masih bisa dalam batas wajar, betul. tidak yang terlalu memaksakan gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan keinginan kita, akhirnya itu merugikan diri kita sendiri. Karena memang itu efeknya bukan buat orang lain loh. Ya, bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat siapapun, tapi buat diri sendiri. Gitu. Ya, ketika kita memaksakan sesuatu yang memang di luar batas kemampuan kita, ya efeknya akan kembali lagi ke kita sendiri. Ya kita yang kesusahan gitu ya. Terus misalkan kita juga yang tadinya ibaratnya kita nggak punya uang cash tapi paksain bayar pakai kartu kredit, kan kartu kredit juga harus dibayar. Gitu. Seperti Iya, itu sih. Kalau memang betul, betul. memang sangat berdampak sekali kata-kata dari diskon itu. Apalagi sekarang uh, marketplace itu banyak sekali ya, sudah pinter mereka ya. Jadi penawaran apapun gitu ya, ada yang menawarkan pay letter gitu ya. Itu aduh, ada yang apa namanya? Ada program cashback gitu ya. Banyak sekali yang mereka keluarkan untuk menarik perhatian para konsumen. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut tidak ada salahnya gitu ya, karena juga marketplace kan juga pasti pengen lah gitu, apa namanya, produknya laku gitu ya, terjual gitu. Apalagi di situasi pandemi saat ini kan juga kalau kita lihat itu terutama perusahaan yang bergerak di bidang retail ya, itu sangat berpengaruh banget efek dari pandemi ini gitu ya. Karena memang banyak sekali yang mungkin penjualan atau omset mereka itu yang mengalami sedikit penurunan. Ya, terutama kalau misalkan ada rekan kita gitu ya yang memang berprofesi sebagai wira swasta. Seperti yang tadi Ella informasikan bahwa memang pasti akan mengalami yang namanya dampak dari pandemi ini. Entah itu omsetnya menurun gitu ya. Seperti itu. Pasti akan mengalami penurunan. Iya, betul. Nah, kalau tadi di sesi sebelumnya nih Lian, kita kan sudah sempat Mhm. bahas ada yang namanya rumus atau formula untuk Mhm. kita bisa mengelola keuangan kita. Nah, kali ini kita mau informasikan nih kepada sahabat Simas Jiwa. Jadi, rumus ini bisa sahabat Simas Jiwa gunakan ketika mendapatkan penghasilan. Jadi, ketika punya penghasilan, kemudian
bisa dibagi ke dalam alokasi-alokasi dana dengan persentase tertentu. Jadi rumus yang idealnya adalah 40, 30, 20, 10, dan 10 ya. Betul. Jadi dari 40 sampai 10 gitu. Di mana 40% digunakan untuk dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi mulai dari makan, transport, dan lain-lainnya yang merupakan kebutuhan sehari-hari dan memang harus dipenuhi. Gitu. Betul. Jadi jangan sampai nanti ketika harusnya jadwal WFO, kemudian minta izin sama bosnya. Bos, saya WFH aja. Soalnya nggak punya ongkos. Atau waktu lagi WFO di kantor, nggak makan, nggak lagi diet. Padahal memang tidak ada. Halo Ella. Ya. Padahal saya lanjutkan ya, padahal tidak ada budget untuk makan karena sudah habis penghasilannya atau pendapatan bulan itu. Nah, jadi harus ada 40% dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30% untuk kebutuhan dana tidak terduga. Seperti misalnya kita bayar cicilan atau mungkin bagi yang punya asuransi untuk membayar asuransi. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Atau yang mungkin ya tadi seperti cicilan tadi gitu. Kemudian ada juga 20% untuk dana tabungan. Nah, ini juga penting karena kan kita juga nggak mau gaji kita setiap bulan kemudian habis begitu saja. Dan ya kita bersyukur kalau memang sekarang kita masih punya pekerjaan, masih punya income. Tapi kan kita juga nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Jadi akan lebih baik jika kita sudah punya penghasilan yang kita sisihkan untuk menabung sebesar 20%. Dan yang terakhir adalah 10% untuk kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan. Jadi ya tetap sebagai makhluk sosial, kita juga tetap harus melakukan kegiatan sosial, beramal, atau juga untuk kegiatan keagamaan. Nah, seperti itu rumus yang ideal. Tapi memang kita kembalikan lagi nih kepada kebutuhan dari masing-masing sahabat si Mas Jiwa. Misalnya, oh sekarang saya memang sedang menyicil sesuatu misalnya. Ya sudah, kalau memang alokasinya menjadi lebih besar. Asal kita memang sudah punya proporsi untuk kebutuhan yang lain. Seperti itu, Lian. Betul sekali, karena memang saya setuju ya, rumus yang tadi kita janjikan itu adalah rumus perhitungannya di mana income kita yang kita dapatkan setiap bulan sebesar 100%, itu kita bagi persentasinya, alokasinya itu 40% untuk anggaran kebutuhan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan yang tidak terduga, 20% untuk tabungan atau investasi, dan 10%-nya untuk keperluan sosial. Nah, berbicara tentang kebutuhan yang tidak terduga, Ella. Di sini memang kebutuhan tidak terduga ini kenapa sih penting kita kita sisihkan? Karena kan kita juga nggak selalu tidak selalu mengalami yang namanya ada kebutuhan yang mendadak gitu ya, darurat gitu ya. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa memang kita memang tidak kebutuhan darurat, kebutuhan yang tidak terduga itu ya memang tidak bisa kita sangka-sangka. Contohnya seperti apa? Ya kebutuhan yang tidak terduga itu ya, contohnya seperti kalau misalkan kita punya cicilan gitu ya, seperti yang Ella informasikan, atau misalkan tadi kita ikut asuransi gitu, nah bayar preminya ngambilnya dari biaya yang tidak terduga tadi. Jangan sampai kita mengambil dananya itu dari kebutuhan sehari-hari kita. Kita memberikan rumus ini karena memang supaya tidak mengganggu kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi contohnya biaya asuransi. Oke, saya ada nih cicilan asuransi, premi asuransi tiap bulan bayar gitu ya. Jangan kita ambil dari kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kebutuhan sehari-hari itu sudah kita lock sebesar 40% untuk biaya kebutuhan sehari-hari kita selama sebulan. Sampai ketemu gajian lagi.
Entah itu biaya makan, entah itu biaya transportasi, entah itu biaya sewa kosan, semuanya. 40% sudah kita alokasikan. Lalu 30% ya untuk biaya cicilan, tadi kata Ella ya. Terus juga kalau misalkan kita ada asuransi. Nah, terus juga kalau misalkan saya nggak punya asuransi, saya nggak punya cicilan, saya nggak punya asuransi gitu ya. Ya sudah, beli asuransi. Karena asuransi itu juga sangat penting buat kita. Gitu. Tidak ada ruginya kita beli asuransi. Gitu. Nah, terus juga belum lagi kalau misalkan sesuatu hal yang tidak terduga itu kan contohnya seperti resiko ya. Resiko itu kan kita nggak pernah duga loh, kita tidak pernah bisa memprediksi kapan resiko itu akan datang ke kita. Tidak pernah Betul. bisa. Tidak ada orang yang bisa memprediksi itu semua. Gitu. Ketika resiko itu datang gitu ya, karena kan resiko itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Ketika resiko itu terjadi sama kita, gitu, dan memang kita membutuhkan biaya, nah kita tidak mengganggu dari kebutuhan seperti kebutuhan sehari-hari kita, dari segi kebutuhan apa namanya, dari Tuhan tabungan kita, tidak mengganggu itu semua. Karena memang sudah kita alokasikan sebesar 30% untuk ketika terjadi sesuatu. 30% tadi, ketika terjadi resiko. Karena memang resiko itu adalah sangat sangat pasti akan terjadi sama kita. Cuman kita tidak pernah tahu kapan dan di mana itu akan terjadi. Ketika terjadi risiko sama kita sudah nggak kebingungan lagi. Aduh, ini dananya dari mana gitu ya. Kalau misalkan memang membutuhkan dana gitu. Kalau misalkan membutuhkan dana, membutuhkan biaya gitu. Nah, jadi kita tidak kebingungan lagi mau ambil alokasi dananya itu dari mana. Gitu. Makanya di sini kita menginformasikan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya bahwa memang sangat penting sekali rumus ini dipakai untuk memanage keuangan kita. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai terjadi sesuatu risiko sama kita, terus kita juga nggak punya asuransi, lalu kita juga tidak memiliki tabungan. Nah, aduh, sangat disayangkan sekali gitu ya. Ibaratnya kita tuh sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kena musibah, terus kita harus nyari biaya untuk ketika kita terjadi risiko itu, terkena musibah itu. Jangan sampai itu terjadi. Makanya di sini juga kita mau menginformasikan gitu ya. Tapi itu adalah rumus idealnya ya. Betul. Tapi kembali lagi, kita kembalikan lagi itu sesuai dengan kebutuhan dari sahabat Simas Jiwa semuanya. Itu adalah rumus idealnya. Iya. Nah, lalu Ella, mungkin ada yang beranggapan, aduh, kebutuhan sosialnya banyak banget, 10% gitu ya. Lebih baik 10%-nya dipakai buat kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya memang untuk kebutuhan sosial ini adalah sebenarnya kita kenapa menyarankan 10%? Karena memang kita tidak ada ruginya. Kita tidak ada tidak ada ruginya berbagi sesama dengan saudara kita yang kurang beruntung. Mungkin sekarang kita beruntung gitu ya. Kita masih ada income, kita masih ada pekerjaan gitu. Tapi bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita di luar sana yang memang kurang beruntung, penghasilan gitu. Karena memang sebagian income yang kita terima gitu ya, atau rezeki yang kita dapatkan itu ada haknya dari saudara-saudara kita. Bahwa memang setiap haknya saudara-saudara kita yang kurang beruntung ketika kita mendapatkan rezeki, tidak ada salahnya juga kita berbagi terhadap mereka. Betul. Seperti itu. Jadi memang yakin deh kita berbuat
sesuatu yang bermanfaat buat mereka, itu tidak akan mengurangi rezeki kita, tidak akan membuat kita menjadi miskin. Dan percayalah, itu akan membuat kita semakin rezeki kita semakin terbuka. Karena memang kita tahu lah ya, Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling berbagi. Seperti itu, Ella. Iya. Dan juga memang tadi kalau kita bahas mengenai asuransi, bahwa kita butuh nih memiliki asuransi. Karena itu juga memang menjadi salah satu tujuan atau manfaat dari literasi keuangan. Bahwa seperti yang tadi sudah saya sebutkan dalam literasi keuangan sendiri itu ada 4 bagian atau 4 tahapan ketika seseorang ya dikatakan sudah memahami hal-hal terkait dengan literasi keuangan. Jadi salah satunya adalah sudah memahami produk layanan jasa keuangan dan juga tidak hanya memahami tapi juga memiliki keyakinan untuk menggunakan jasa layanan keuangan tersebut. Nah, seperti misalnya ya asuransi tadi. Nah, itu nanti kita akan bahas di sesi yang berikut ya, hal-hal terkait dengan asuransi. Tapi sekali lagi terkait dengan rumus yang tadi sudah diinformasikan, itu memang rumus yang ideal. Mungkin di sini ada sahabat Simas Jiwa yang berprofesi sebagai wira swasta, sehingga butuh income-nya untuk mengembangkan usahanya. Itu kan berarti masuk di luar dari tadi ya, di luar dari kebutuhan sehari-hari, kemudian di luar dari mungkin dana tidak terduga. Kalau memang mau dibuat alokasi dana sendiri, yaitu untuk mengembangkan usaha, iya silahkan saja. Itu yang penting tujuan dari kita membuat rumus ini adalah supaya kita tahu penghasilan yang kita miliki setiap bulannya itu nanti dibagi-bagi ke pos yang mana gitu supaya kita juga punya tujuan. Jadi misalnya kita mau, kalau tadi kan kita bahas tentang perilaku konsumtif, nongkrong, makan di kafe, ya sebenarnya silahkan saja. Apalagi kan kalau kita bilang, iyalah ini kan uang saya sendiri, saya yang kerja, masa saya nggak boleh senengin diri saya sendiri? Boleh, sangat boleh. Tapi yang jadi pertanyaan, mau menyenangkan diri sendirinya itu apakah hanya untuk sekarang? Atau sampai nanti ke masa yang akan datang, ke masa depan, ke masa tua? Apalagi kita misalnya punya impian-impian, punya cita-cita, punya keinginan. Itu kan bentuk kita untuk menyenangkan diri kita sendiri juga. Setuju. Misalnya kita mau, saya mau lanjut studi, lanjut kuliah S2 misalnya. Itu kan bukan untuk orang lain, bukan untuk kebanggaan orang lain. Ya mungkin memang jadi kebanggaan bagi orang tua atau bagi pasangan kita misalnya. Tapi pasti akan lebih jadi kebanggaan untuk diri kita sendiri. Jadi, ya itu bentuk kita menyenangkan diri kita dengan lebih bijak. Bukan hanya sekedar, oh ya aduh, apalagi realita yang terjadi, mungkin ini lebih banyak terjadi di masa sebelum pandemi, di masa dimana orang-orang masih bebas nongkrong gitu. Wah, itu ada yang kita kenal namanya TGIF. Thank God it's Friday. Kalau udah hari Jumat, nggak kenal itu masih tanggal muda atau tanggal tua. Tapi kalau hari Jumat itu kafe-kafe isinya memang orang-orang kantoran ya disebutnya ya. Karena biasanya pulang kerja, wah udah capek nih seminggu, kayaknya otak udah ngebul. Waduh, ini kayaknya waktunya untuk happy-happy, untuk senang-senang, untuk nongkrong. Nongkrong sama teman kantor atau mungkin sama ya teman kuliah atau teman main yang masih berdekatan gitu. Nah, itu bisa dilakukan setiap minggu. Itu hari Jumat. Belum nanti di hari Sabtu atau hari Minggunya. Masih nongkrong lagi. Karena weekend. Tujuannya memang, ya kan saya stress release. Saya kan menyenangkan diri saya sendiri. Ya oke, fine-fine aja. Tapi apakah
itu em, sudah sesuai. Misalnya dari income kita, apakah memang mampu untuk kita melakukan itu secara sering ya hitungannya. Itu jangan sampai nanti hari Jumat, Sabtu ke kafe, tapi Senin sampai eh, Kamis itu udah nyetok mie instan di laci kantor. Jangan sampai seperti itu ya. Memang makan mie instan ya kadang-kadang pengen juga gitu. Saya juga suka makan mie instan, tapi kan rasanya tidak baik jika dikonsumsi setiap hari. Betul. Iya, seperti itu. Jadi bicara soal mengelola keuangan ini sebenarnya memang dikembalikan lagi kepada masing-masing individunya. Selama kita bisa paling tidak memenuhi keempat eh, alokasi atau pos-pos yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dana tidak terduga, untuk tabungan, dan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Betul sekali, karena memang itu penting kita terapkan supaya apa tujuannya, biar jangan sampai kalau tadi nih seperti Ella bilang gitu ya, jangan sampai kita udah stok mie instan gitu ya di laci kantor ataupun di rumah gitu ya. Sama satu lagi Ella, stoknya Promak gitu ya, supaya nggak jangan sampai Iya, kena mah gitu ya. Nah itu kenapa? jangan, betul, itu sesuatu yang memang harus kita pikirkan gitu ya, karena memang kita harus memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan utama kita, yaitu kebutuhan sehari-hari. Itu sangat penting sekali. Kalau sekiranya Mas ada pertanyaan gitu ya dari sahabat Simas Jiwa, saya nggak bisa nabung karena sekarang ini saya ada cicilan nih gitu ya. Cicilan apa? Cicilan rumah. Ya nggak apa-apa, Iya, karena kan itu adalah rumah juga kan sebuah investasi juga gitu ya. Nah, yang penting betul. kebutuhan kita untuk sehari-hari itu sudah terpenuhi gitu. Ya, kalau misalkan memang ada uang lebihnya sekiranya entah dari kebutuhan sehari-hari kita, ya bolehlah dialokasikan untuk ditabung walaupun dikit gitu ya. Biar kalau misalkan ada apa-apa, kita juga punya dana darurat lah istilahnya seperti itu. Nah, terus juga kita berbicara untuk produk jasa keuangan yang di mana memang ada kaitannya dengan literasi keuangan gitu. Nah, di sini kita memiliki akan memberikan edukasi juga terhadap masyarakat di luar sana gitu ya, terkait produk jasa keuangan yang memang ada kaitannya juga dengan literasi keuangan. Tentunya kalau kita berbicara produk perbankan, ya pasti tentunya sudah ada ya hubungannya gitu, karena Iya, hitungannya adalah tabungan gitu ya, dimana sudah termasuk dari literasi keuangan. Nah, tapi dari produk sisi lain, dari jasa keuangan lainnya gitu ya, yang dimana kita juga memiliki nih memiliki di dalam literasi keuangan ini memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu tentang produk asuransi jiwa. Nah, Ella, kalau misalkan kita berbicara produk asuransi jiwa gitu ya, produk asuransi lah. Ella sendiri ada nggak sih pengalaman gitu ya, baik dari Ella ataupun mungkin dari di sekeliling Ella gitu, tentang asuransi? wah, Ada nggak nih? ada banget, ada banget. Jadi saya ada pengalaman di mana teman saya itu ikut asuransi. Kemudian merasanya, oh saya sehat-sehat aja kok, saya nggak sakit. Ya udah, buat apa saya ikut asuransi? Nah, itu kan akhirnya jadi apa ya? Jadi merasa bahwa oh ya udah nggak butuh asuransi. Padahal yang kita lupa adalah kita pasti mengalami yang namanya resiko. Ya memang mungkin kalau sekarang ini kita tidak alami, ya bersyukur aja gitu, kita tetap sehat gitu. Tapi kita harus sadari bahwa resiko ini adalah sesuatu yang kita tidak duga kapan terjadinya. Kita nggak tahu kapan akan kita alami. Tapi yang pasti kita akan mengalami resiko ini. Nah, ini yang kadang kita lupa. Atau kita bahkan tidak sadari atau kita tidak tahu bahwa mungkin bisa saja kita sekarang sehat, tapi kita nggak tahu nanti bagaimana.
betul. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya kita lihat keadaan pandemi ini, tadi kita sudah Mhm. sempat singgung juga ya, bahwa kita nggak pernah nyangka. Bahkan mungkin saya lihat ada teman saya yang orang tuanya mungkin ya hanya sakit biasa saja, tidak pernah yang sampai sakit terlalu parah. Tapi kemudian mengalami atau terpapar virus COVID ini, dan kemudian sampai tutup usia. Itu kan satu resiko yang kita tidak pernah duga sebelumnya ya. Atau kalau tadi teman saya bilang dia sehat-sehat aja. Atau ada lagi yang sudah ikut asuransi, kemudian em, mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak di-cover oleh asuransinya. Kemudian mulai merasa, aduh, ini kok nggak di-cover ya, saya sakit loh padahal. Padahal misalnya yang di-cover apa gitu misalnya. Nah, itu pengalaman saya sih, Lian, mengalami yang seperti itu. Yang pertama, dia merasa dia sehat-sehat aja. Mhm. Jadi setelah ikut asuransi, merasa asuransinya nggak berguna nih. Atau yang kedua, ikut, kemudian terjadi resiko, tapi tidak merupakan resiko yang di cover atau ditanggung oleh asuransi yang diikuti. Akhirnya juga ngerasa, aduh, kayaknya kan nggak ada gunanya kan ikut asuransi, sama-sama aja. Saya jatuh, saya kecelakaan, tetap bayar sendiri. Nah, Mhm. itu kalau dari saya. Kalau dari Lian apa nih? Oke, kalau itu dari contoh di sekeliling Ella ya, itu ya, Mm-mm, mm-mm, terkait dengan asuransi gitu. Nah, tapi kalau misalkan image asuransi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ella tadi gitu ya, kalau saya juga mm-mm. tentunya pasti ada juga nih pengalaman yang saya dapatkan terkait dengan asuransi. Tetapi di sini memang stigma masyarakat di luar sana masih banyak sekali image-image negatif terkait dengan asuransi. Padahal ya, asuransi itu adalah sebuah perusahaan yang menurut saya uh, sangat membantu, sangat membantu sekali. Karena apa? Ya memang gitu ya. Kita membeli asuransi itu ketika kita membeli asuransi nggak langsung kita mendapatkan manfaatnya atau kita Betul, merasakan manfaatnya tidak gitu ya. Tetapi untuk jangka panjang, balik lagi, yang namanya resiko itu kan kita tidak pernah tahu kapan gitu. Tidak pernah tahu kapan terjadi dan di mana, gitu ya. ya, Tidak mengenal usia juga. Mau dia masih anak-anak sekalipun, gitu ya. Mau dia udah dewasa, mau dia udah lansia, itu tidak resiko itu tidak pernah mengenal usia, gitu. Nah, ketika terjadi resiko sama kita, ketika kita sudah memiliki asuransi, gitu ya, maka itu sangat membantu terhadap perekonomian kita, gitu. Itu kalau misalkan tadi kita berbicara dari segi sisi asuransi kesehatan katakan. Karena kan asuransi itu kan banyak macam ya. Ada asuransi betul. kesehatan, ada asuransi jiwa gitu kan. Banyak sekali macamnya. Nah, ketika kita sakit katakanlah kita beli produk asuransi jiwa, kita sakit terpapar apa gitu ya. Baik itu terpapar virus COVID-19 ataupun misalkan sakit yang lainnya gitu. Maka ketika kita sudah memiliki asuransi itu kita sudah tidak usah bingung lagi nih. Tidak usah bingung lagi, aduh nanti bayar rumah sakitnya seperti apa gitu ya. Karena memang kita sudah memiliki sebuah proteksi gitu. Nah, hal itu masih banyak yang kurang dimengerti oleh masyarakat di luar sana. Ada juga nih stigma yang memang tadi Ella seperti bilang gitu ya, aduh dia sakit gitu, tapi kok saya nggak di cover gitu ya, padahal saya sudah beli asuransi katakanlah. Nah, sebenarnya kita juga harus pintar dalam membeli produk asuransi. Pada dasarnya perusahaan asuransi itu tidak ada yang jelek. Tidak ada perusahaan asuransi itu yang mau merugikan nasabahnya gitu ya. Tidak ada yang jelek. Cuman memang kita harus pintar nih dalam memilih produk asuransi. Karena saya pribadi pun ketika saya mau membeli sebuah produk asuransi gitu ya, baik itu kesehatan ataupun jiwa, saya pasti akan mencari terkait produk itu, keunggulannya apa, kelemahannya apa, company profile perusahaan asuransinya seperti apa gitu. Nah itu kita harus pintar. Jangan karena semata-mata, dia teman saya nih nggak jadi nggak enak gitu kan belinya. Mm-mm. Kalau nggak beli ya jangan semata-mata kita memandang karena kita nggak enak karena dia teman kita, enggak. Karena itu untuk diri kita. Ketika kita terjadi sesuatu gitu ya,
Emang iya teman kita yang mau bayarin biaya rumah sakit kita? Tidak kan? Kalau memang sekiranya produk itu tidak cocok sesuai dengan kebutuhan kita, ya jangan dibeli. Iya, Kita harus mencari yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Itu sih kuncinya. Jadi kita harus pintar nih dalam membeli sesuatu produk, apalagi untuk diri kita, untuk proteksi kita dan keluarga. Kalau saya sih betul. nggak mau beli sembarangan. Karena apa? Karena nanti efeknya itu untuk jangka panjang. Karena Iya. kita beli asuransi itu bukan kayak kita makan cabai yang begitu Mm-mm. kita makan langsung pedes gitu. Tidak gitu Langsung ya. terasa Kalau pedesnya ya. betul sekali, tidak seperti itu. Tapi nanti untuk jangka panjang mungkin kalau untuk sekarang mungkin kita belum merasakan manfaatnya, belum bisa merasakan manfaatnya. Tapi yakin suatu saat kita pasti akan merasakan manfaatnya ketika kita memiliki sebuah perlindungan, sebuah asuransi. Jadi kita harus pintar gitu. Jangan semata-mata, aduh karena dia saudara saya, karena dia teman saya. Kayak kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kalau misalkan ada teman baik itu teman ataupun saudara saya sekalian ya, misalkan gitu, dia jadi tenaga pemasar asuransi. Ketika dia menawarkan saya dan saya merasa tidak cocok produknya dengan kebutuhan saya, ya saya tidak akan beli. Tapi Mm-mm. kalau misalkan saya ditawarin sama orang lain yang saya tidak kenal katakanlah, tapi produknya cocok buat saya beli. Iya, Saya beli pasti. Karena itu sesuai dengan kebutuhan saya. Karena saya mengeluarkan uang setiap bulannya, saya bayar premi loh gitu ya. Kecuali kalau misalkan saya dikasih asuransi gratis, it's okay, saya ambil. Mau produknya kayak gimana gitu kan kalau misalkan saya dikasih gratis. Tapi kan ini kita ada ada sejumlah dana atau sejumlah uang yang harus kita keluarkan untuk membeli produk tersebut. Yang dimana nanti suatu saat pasti akan bermanfaat untuk kita. Gitu. Makanya kita juga harus pintar, harus detail dalam membeli sesuatu. Nggak cuma dalam produk asuransi aja sih, tapi dalam segala hal. Kalau saya seperti itu, Ella, karena memang apa ya, banyak stigma-stigma orang di sana itu, aduh, asuransi itu penipu, asuransi itu makan uang nasabah, asuransi itu pembohong, asuransi itu cuman PHP, banyak sekali stigma-stigma negatif gitu ya tentang betul. asuransi. Iya. Padahal gitu ya, sesungguhnya bahwa tidak ada perusahaan asuransi dimanapun yang jelek itu tidak ada. Kalaupun misalkan ada perusahaan asuransi yang jelek gitu ya, pemerintahan juga tidak mengizinkan, tidak memberikan izin untuk si perusahaan asuransi itu bergerak di negaranya dia gitu. Mm-mm. Atau Berdiri di melakukan negara tersebut. penjualan begitu ya. Betul sekali. Apalagi kan ibaratnya perusahaan asuransi sekarang kan sudah banyak yang ada di dalam pengawasan OJK gitu ya. Iya, Salah satunya betul. adalah Simas Jiwa. Simas Jiwa juga sudah di dalam pengawasan apa namanya OJK, di mana Iya. produk-produknya juga sudah apa namanya masuk ke dalam OJK gitu. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi stigma buat masyarakat di luar sana yang mungkin ada pemikiran negatif gitu ya. Cobalah kita buka wawasan. Oh, kenapa sih kita bisa beranggapan bahwa asuransi itu penipu, bahwa asuransi itu apa namanya PHP, bahwa asuransi itu makan uang nasabah. Nah, sebenarnya kenapa bisa timbul? Itu karena ada miskomunikasi. Miskomunikasi antara si sales tenaga pemasar dengan si nasabah. Biasanya si sales asuransinya itu tidak menjelaskan produk tersebut secara detail. Itu bisa jadi. Atau bisa jadi juga nih, si nasabahnya yang tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu care terhadap produk itu. Yang penting oke lah, karena temen gitu ya, karena temen ya Mm-mm. udah deh, saya percaya deh sama lu gitu kan ibaratnya. Nah, pada saat kita mau menggunakan si asuransi ini tidak sesuai, udah, bukan si agentnya yang disalahin, tapi si perusahaan asuransinya pasti. Betul, Itu betul. asuransinya jelek banget itu. Masa saya sakit nggak diklaim, nggak di Nggak cover? di cover. Mm-mm. Iya, saya klaim nggak di cover gitu, nggak bisa gitu, ditolak.
Gitu. Jadi percuma saya bayar preminya gitu. Premi. Nah, betul. Padahal mungkin dari nasabah, dari sisi nasabahnya juga tidak tidak terlalu apa ya, tidak terlalu, karena kan ketika polis datang itu kita masih diberikan waktu 14 Waktu, hari iya. kalender gitu. Waktunya juga cukup lama, 14 hari kalender sejak polis diterima oleh nasabah untuk mempelajari isi yang ada di dalam buku polis. Betul. Gitu. Sudah dikasih waktu loh, waktunya juga tidak singkat gitu ya, 14 hari kalender. Ketika kita mempelajari polisnya dalam waktu yang sudah diberikan, ketika itu produk tidak sesuai dengan kita mau melakukan pembatalan bisa. Iya. Premi kita bahkan balik loh. Premi yang sudah kita bayarkan itu bahkan dikembalikan. Setelah dikurangi biaya, pastinya ada biaya. Dan biayanya juga saya rasa juga tidak mahal. Biaya pembatalan polis itu tidak mahal. Untuk di Simas Jiwa sendiri biaya pembatalan itu sebesar cuma 50.000. 50.000, ya. Gitu. Nanti sisanya kita akan kembalikan preminya kepada nasabah. Ya. Itu harusnya kita di situ juga bisa lebih smart ya dalam memutuskan ketika kita membeli sesuatu. Itu Ella. Dan saya rasa topik kita sangat seru sekali ya. Benar banget. Sangat seru sekali karena ini bicara juga tentang pendapat orang gitu ya. Jadi di sini juga kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan juga memberikan pemahaman baru bagi sahabat Simas Jiwa di luar sana yang menyaksikan tayangan ini. Betul. Tapi sepertinya kita harus break terlebih dahulu ya, Lian ya. Iya, betul. Iya, kita akan kembali lagi sekitar pukul 16.30 di sesi yang terakhir dan pastinya masih membahas terkait asuransi jiwa. Jadi kalau begitu kita berdua break dulu, nanti kita akan kembali lagi. Bye. Betul sekali. Bye.